bagaimana penarikan saham menjadi isu bagi Himbara jika likuiditasnya memadai. Baik, Mbak Ira dan Mbak Grace, tadi sudah di paparan sudah saya sampaikan bahwa secara umum likuiditas perbankan itu memadai. Kalau lihat tadi angka yang saya sampaikan, AL per NCD itu 101,92%, kemudian AL DPK juga 23% ya, dan ini juga levelnya lebih baik daripada sebelum pandemi di Desember 2019, yaitu di 97% untuk AL per NCD dan 20% di AL DPK. Kan ini juga masih dalam rentang threshold yang ada. Jadi kita melihat bahwa secara umum likuiditas bank memadai saat ini. Kemudian terkait dengan pertanyaan berikutnya, secara umum suku bunga DPK khususnya di KBMI 1 dan KBMI 2 itu memang mengalami sedikit kenaikan, tapi kalau kita melihat masih dalam rentang wajar. Dengan pergerakan sejalan dengan suku bunga DPK industri perbankan dan juga pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia. Itu ya teman-teman ya. Dan kemudian tadi Mbak Grace tanya ya kalau terkait dengan isu penarikan likuiditas di Bank Himbara. Jadi rekan-rekan media saya hormati, secara umum tentu kami menyambut baik ya penempatan dana sal di Bank Himbara. Namun selain itu ya kan, selain kita melihat positif juga kita melihat bahwa ini sangat efektif untuk menurunkan biaya dana. Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Keuangan juga dalam secara bilateral maupun dalam kerangka KSSK. Kita melihat juga bank sudah menyiapkan likuiditas untuk penarikan sal tersebut. Namun memang kalau kita melihat kan ada maturity-nya masing-masing ya Pak Menteri, dan kami juga sudah berkoordinasi bahwa untuk penarikan dan lain-lain itu kami perlu koordinasi dan informasi mengenai rencana penarikan masing-masing dana tersebut. Harapannya adalah secara terencana sehingga kebutuhan likuiditas dapat dimitigasi dengan baik, dan ini sudah kami koordinasikan dengan sangat baik dengan Pak Menteri dan juga sudah disampaikan beberapa kali oleh beliau juga.